Serafina della Villan adalah putri bungsu keluarga Margareva Villan, keluarga bangsawan besar di kerajaan Eldoren. Selain itu, dia juga komandan kesatria pertama pasukan penakluk timur. Saat menjalankan ekspedisi, pasukannya dihadang oleh pasukan barbar. Dia pun ditantang berduel oleh pemimpin mereka. Demi menyelamatkan sisa pasukannya, Sera menerima tantangan itu. Dengan berani, Sera menyerang pria besar tersebut. Meski sempat terlempar, dia tidak menyerah dan terus melawan. Pertarungan berlangsung sengit dan seimbang, hingga akhirnya Sera kalah karena pedangnya patah. Dia berniat mengakhiri hidupnya, tetapi pemimpin barbar melarangnya dan menyatakan bahwa Sera akan menjadi miliknya, serta dia akan memanfaatkannya dengan baik. Sera kemudian dibawa ke permukiman barbar di timur. Meski dipenuhi pikiran buruk, dia tetap bertahan hidup karena ingin rakyatnya memiliki tempat tinggal dan makanan yang layak. Itulah alasan yang membuatnya berjuang hingga mempertaruhkan nyawa. Seorang pelayan bernama Cersei datang. Sera mengira dia akan disiksa atau dipaksa memberikan informasi, tetapi ternyata dia hanya dirawat atas perintah tuannya. Cersei membersihkan luka dan kotoran di tubuh Sera, lalu memakaikannya pakaian dan menyemprotkan pewangi. Tak lama kemudian, seorang pria datang dan memuji penampilan Sera. Dia memperkenalkan diri sebagai Feor, pewaris pemimpin agung yang dijuluki Suara Petir. Sera tetap waspada karena ada rumor tentang ritual kejam kaum barbar terhadap seorang wanita. Namun, Feor menyangkalnya dan menjelaskan bahwa tujuannya membawa Sera adalah untuk menjadikannya istri. Sera terkejut dan tersipu, tetapi tidak percaya pada perkataannya. Dia mengira itu hanya tipu daya untuk melemahkannya. Bagi Sera, Feor tetaplah musuh. Namun bagi Feor, selama beberapa generasi, klannya memiliki tradisi menjadikan kesatria wanita sebagai pengantin. Meski begitu, keputusannya bukan semata untuk tradisi. Saat bertarung, dia melihat kualitas dan ketulusan pedang Sera, sesuatu yang membuatnya merasakan jatuh cinta. Setelah itu, Feor pun pamit pergi. Sera kebingungan dan merasa gugup, tetapi yang jelas, dia baru saja dilamar oleh musuhnya. 7 tahun sebelumnya, dalam ekspedisi timur ke-17, Serafina ditunjuk sebagai kapten. Jabatan itu membuatnya sangat bangga. Namun, dalam undangan jamuan, keluarganya masih memperlakukannya sebagai putri, bukan sebagai kapten. Di barat, rakyat dilanda kemiskinan parah. Banyak yang terpaksa menjadi sukarelawan demi bertahan hidup. Sementara itu, para bangsawan malah berpesta dan menjadi yang diuntungkan oleh peperangan. Kehadiran Sera di pesta menjadi bahan pembicaraan. Dia dianggap tidak pantas menjadi komandan karena seorang wanita. Para pria merasa harga diri mereka terganggu, sementara para wanita menakut-nakutinya tentang bahaya yang ada di timur. Sera membalas dengan tegas bahwa penaklukan timur adalah tujuan kerajaan sejak awal, dan sebagai bangsawan, dia merasa terhormat melakukannya demi rakyat. Namun, mereka tetap bersikeras dan menyarankannya untuk menikah. Bahkan, mereka menyinggung hilangnya putri Westeresia ketika di medan perang. Merasa muak, Sera pun meninggalkan pesta. Dia melihat langsung penderitaan rakyat, di mana banyak yang kelaparan, kejahatan, dan juga keputusasaan. Bahkan, ada yang merampok demi keluarga. Sera pun memberikan kalungnya dan meminta mereka berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Mereka pun pergi dan berterima kasih. Dalam hati, Sera bertekad untuk menaklukkan timur demi kesejahteraan rakyatnya. Tiba-tiba, kakaknya muncul dan memarahinya karena belum menikah. Lalu, sosok itu berubah menjadi Feor yang menyatakan akan menjadi pengantinnya. Sera terbangun dari mimpinya dan mendapati Feor tertidur telanjang di sampingnya. Melihat sesuatu yang besar di antara selangkangan Feor, Sera menjerit ketakutan. Feor pun terbangun dan bertanya apa yang terjadi. Sera salah paham dan mengira dirinya telah diperlakukan secara tidak pantas oleh Feor. Dalam kepanikan, dia meraih pedang dan berniat mengakhiri hidupnya. Bagi Sera, rasa malu yang dia rasakan tidak tertahankan. Dia tidak ingin menanggung aib yang jauh lebih besar lagi. Sikap Feor yang tampak menganggap hal itu sepele justru membuatnya semakin marah. Tak lama kemudian, Cersei datang membawa pakaian untuk Feor. Feor hanya tertawa melihat Sera yang kesal. Dia lalu mengajak Sera sarapan bersama. Sera terkejut melihat hidangan daging yang begitu melimpah. Di wilayah barat, daging adalah barang langka. Namun, Feor menyajikannya seolah itu hal biasa. Lagi-lagi, Sera salah paham, mengira Feor sengaja memamerkan kemewahan untuk meruntuhkan harga dirinya sebagai kesatria. Di tengah amarahnya, perut Sera justru berbunyi keras. Karena malu, dia kembali
meminta untuk dibunuh saja. Feor tidak mengerti mengapa Sera begitu ingin mati. Menurutnya, jika tubuh masih merasa lapar, berarti dia masih ingin hidup. Dia menyarankan Sera untuk berhenti memikirkan hal yang tidak perlu dan menikmati hidangan tersebut. Cersei kemudian berbisik bahwa Feor sengaja berburu untuk menyambut Sera. Semua itu dilakukan agar dia bisa menikmati makanan terbaik saat terbangun. Akhirnya, Sera mencoba makanan daging itu dan terkejut karena rasanya yang lezat. Namun, dia semakin terkejut saat mengetahui bahwa daging tersebut adalah daging naga. Feor menjelaskan bahwa itu berasal dari spesies berbeda yang tidak beracun. Setelah makan, Feor mengajak Sera keluar. Sera dibuat takjub melihat alam timur yang begitu subur, penuh dengan hewan liar, dan air terjun yang deras sangat berbeda dengan tanah asalnya. Feor sempat mengajaknya mandi bersama, namun Sera menolak karena merasa tidak nyaman. Feor pun menghormati keputusannya. Cersei menemani Sera mandi dan membantunya membersihkan diri, sementara Feor berada di tempat yang lain. Sera kembali terkejut saat melihat ada seekor bunglon raksasa. Meski Cersei sudah menjelaskan bahwa hewan di sana jinak, Sera tetap merasa takut. Dia pun berlari tanpa berpikir dan bertemu seorang pria tanpa janggut. Karena tidak mengenalinya sebagai Feor, Sera sempat terpesona oleh wajahnya. Feor menebak bahwa Sera terkejut oleh hewan-hewan di sana. Dia pun tertawa, mengingat di barat memang sedang mengalami kekurangan populasi hewan. Feor memberikan jaketnya dan mengajaknya kembali. Tubuh Sera menggigil kedinginan. Feor pun segera memeriksa tubuhnya, lalu menggendongnya dengan hati-hati. Sera semakin salah tingkah melihat sikap Feor yang sopan. Saat Cersei datang dan memanggil nama Feor, barulah Sera sadar bahwa pria di hadapannya adalah Feor. Dia merasa malu dan spontan menamparnya. Ditampar olehnya tidak membuat Feor marah. Dia justru kagum karena Sera mampu melakukannya dengan kekuatan besar, meski dalam kondisi yang tidak stabil. Hal itu membuatnya semakin menyukai Sera. Beberapa hari kemudian, Feor mengajak Sera ke sebuah desa di tepi danau. Dia mengatakan akan mengadakan pertemuan dengan para tetua untuk memperkenalkan Sera kepada mereka. Sera merasa heran kenapa Feor dengan mudah membocorkan lokasi penting seperti itu. Dia khawatir jika pasukannya datang menyelamatkannya, wilayah ini akan berubah menjadi medan perang. Namun, Feor tidak merasa cemas. Dia dengan santai mengatakan akan membuat Sera jatuh cinta, hingga dia tidak ingin kembali ke kampung halamannya. Sera pun salah tingkah dan memarahinya. Setibanya di desa, para prajurit berkumpul dan menentang Sera untuk berduel. Sera mengira mereka menyimpan dendam karena rekan mereka tewas di tangannya. Namun, Feor segera menenangkan mereka dan menjelaskan bahwa tujuan kedatangan mereka adalah menemui para tetua. Dia memahami antusiasme mereka menghadapi lawan kuat, tetapi meminta mereka menahan diri. Para prajurit pun menuruti perkataannya. Secara serentak, para prajurit berbaris dan membuka jalan bagi Sera dan Feor. Saat berjalan, salah satu prajurit keluar dari barisan dan memuji ketangguhan Sera saat bertarung. Baginya, mampu beradu pedang dengan tuannya saja sudah luar biasa. Mereka bahkan iri pada Feor karena memiliki calon istri yang kuat dan cantik. Sera kembali salah tingkah saat mendengarnya. Sera kemudian memperhatikan keadaan desa. Para penduduk mengenakan pakaian sederhana, namun terlihat sejahtera dengan makanan yang sangat melimpah. Feor berhenti di sebuah rumah yang mengepulkan uap dari dalamnya. Dia meminta Cersei dan Sera untuk beristirahat di sana sambil menikmati keramahan warga. Sementara Feor pergi menemui para tetua. Para wanita di dalam rumah menyambut Sera sebagai istri Feor. Mereka menyuguhkan teh herbal dan mengobrol santai. Namun tidak ada pria di rumah itu, sebab para suami mereka telah lama meninggal. Salah satunya, Yuva menceritakan bahwa suaminya gugur akibat luka parah dalam perang melawan Barat. Sera langsung merasa bersalah. Dia mengakui tidak bisa bertanggung jawab atas nyawa yang hilang, tetapi siap menerima kebencian mereka. Namun, Yuva tidak menyimpan dendam. Dia mengatakan bahwa anaknya masih beruntung bisa berada di sisi ayahnya saat ajal menjemput. Bagi mereka, kematian dalam pertempuran adalah hal yang wajar. Para pria di desa terbiasa berburu naga dan menghadapi bahaya. Mereka yang terluka parah atau menua tetap menghadapi nasib yang sama. Sera pun mulai menyadari perbedaan cara pandang antara rakyat Eldoren dan masyarakat timur. Tiba-tiba, peluit naga terdengar. Itu adalah tanda bahaya ketika seekor naga mendekat ke desa. Biasanya, makhluk itu tertarik pada asap, namun jarang menyerang desa karena takut pada prajurit. Anak Yupa ketakutan dan menangis. Tangisan itu menarik perhatian naga tersebut. Sera menolak untuk melarikan diri. Dia memutuskan mengalihkan perhatian naga demi melindungi para wanita dan anak-anak. Meski hanya dengan serangan seadanya, Sera berhasil menjatuhkan naga itu dan memerintahkan warga untuk segera pergi.
pergi. Dia terus menahan serangan makhluk tersebut dan bahkan berhasil melukai matanya. Di sisi lain, para prajurit bekerja sama menghadapi naga-naga lain. Feor sendiri menebas salah satu naga dengan serangan pamungkas hingga terpental. Dia kemudian mendapat laporan bahwa ada 4 naga menyerang desa. Setelah 3 di antaranya dikalahkan, Cersei datang dengan napas terengah-engah dan memberitahu bahwa Sera menghadapi satu naga sendirian. Tanpa ragu, Feor berlari secepat mungkin. Dia menemukan Sera yang sudah kehilangan senjata dan kesulitan bertahan. Feor menyuruhnya menutup telinga, lalu melepaskan teriakan petir yang menghancurkan indera naga tersebut. Dalam satu serangan, Feor membelah tubuhnya menjadi 2. Feor mengucapkan terima kasih kepada Sera karena telah melindungi warga desa. Namun daripada itu, dia lebih bersyukur karena Sera selamat. Perkataan Feor tersebut membuat Sera tak kuasa menahan air mata. Malam harinya, warga desa mengadakan pesta. Berkat kejadian sebelumnya, Cersei mulai menghormati Sera dan bersikap lebih ramah padanya. Untuk pertama kalinya, Sera merasakan dirinya dilindungi oleh seorang pria. Tanpa sadar, pikirannya terus tertuju pada Feor. Sera kemudian dibawa menemui para tetua. Mereka jelas bukan manusia biasa. Seorang dwarf memberikan pedang kepada Sera sebagai ucapan selamat. Sera heran mengapa dia diberi benda semahal itu. Feor memintanya memperhatikan bilah pedang tersebut. Sera pun memperhatikannya dengan seksama. Dwarf itu menjelaskan bahwa pedang itu terbuat dari logam langka yang di barat dikenal sebagai mithril, logam yang selama ini hanya dianggap legenda oleh Sera. Feor lalu memperkenalkan satu persatu para tetua kepada Sera. Sera tidak menyangka bahwa di timur terdapat makhluk yang lebih menakjubkan daripada naga. Mereka hidup berdampingan dengan suku barbarian. Para tetua menjelaskan bahwa mereka menghindari pihak barat, tetapi Feor sengaja mengumpulkan mereka untuk memperkenalkan Sera sebagai calon istrinya. Dia juga menjelaskan tentang 5 suku yang hidup di wilayah tersebut, dipimpin oleh seorang kepala suku agung yang dipilih melalui ritual oleh roh-roh. Mereka membentuk aliansi suku, bersatu karena memahami hukum alam dan untuk menjaga keseimbangan. Aliansi ini tidak ikut campur dalam konflik antara Eodoran dan barbar. Tujuan mereka bukan untuk menindas wilayah lain, melainkan menghadapi ancaman bersama berupa makhluk yang mereka sebut iblis atau wabah. Keesokan siangnya, Sera terbangun di tepi pantai. Cersei memberinya roti lapis berisi daging naga burung yang telah dibumbui. Sera memakannya dengan lahap. Feor kemudian mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin menemuinya. Awalnya, Sera tidak mengenal wanita itu, hingga dia memperkenalkan diri sebagai Nailia, mantan kesatria dalam ekspedisi timur di bawah komando Sera 4 tahun lalu. Sera teringat bahwa Nailia sempat terluka parah, sehingga dia mengira wanita itu telah tiada. Tetapi, kini Nailia hidup bahagia, menikah dengan pria yang dulu mengalahkannya. Bahkan, kini sedang mengandung anak keduanya. Sera merasa heran ketika Nailia memanggil Feor dengan sebutan Feor muda. Nailia menjelaskan bahwa Feor baru berusia 18 tahun. Hal itu membuat Sera terkejut karena penampilan Feor yang terlihat berjanggut membuatnya tampak jauh lebih tua. Saat mengetahui usia Sera telah 26 tahun, Nailia langsung tertawa. Feor menanggapinya dengan santai. Dia mengatakan bahwa usia tersebut adalah puncak masa muda dari seorang wanita. Sera tentu saja tidak suka digoda seperti itu. Namun, setelah berbincang beberapa saat, dia menyadari bahwa Nailia telah berubah menjadi lebih bahagia. Tanpa sadar, Sera mengucapkan rasa syukur padanya. Malam harinya, Sera memandangi laut. Dia menyadari bahwa selama ini, dia bertarung tanpa benar-benar memahami kehidupan orang-orang yang dia lawan. Para prajurit di timur juga memiliki keluarga sama seperti para kesatria Eodoran. Namun, dulu dia mengabaikan kenyataan itu, menyebut mereka barbar dan biadab sebagai alasan untuk menaklukkan mereka. Kini, setelah mengenal mereka, Sera mulai meragukan keyakinannya sendiri. Dia tidak lagi yakin bahwa mereka adalah musuh. Meski begitu, sebagai kesatria dan bangsawan, dia tetap ingin menyelamatkan rakyatnya yang menderita. Dia berharap dapat membawa pulang pengetahuan dari timur untuk memakmurkan negerinya. Karena itulah, Sera tidak berniat menjadi istri Feor. Namun, perasaannya sendiri sulit dia sangkal. Wajahnya yang memerah setiap kali mengingat Feor menjadi bukti bahwa dia mulai menyukainya.
Tak disangka, pendeta penggiring Masius memimpin sebuah tim untuk menyelamatkan Serafina. Pendeta itu dengan percaya diri merasa mampu mengalahkan pasukan barbar karena memiliki kitab yang dia yakini sebagai mukjizat. Padahal pasukannya sedang kekurangan perbekalan dan meminta untuk kembali ke markas. Di sisi lain, Serafina mulai menikmati kehidupan santainya di desa. Setelah memotong kayu, Feor mengajaknya berlatih tanding dengan para prajuritnya. Feor sempat kalah dalam pertarungan sebelumnya, dan kini dia tidak ingin kalah lagi. Sera merasa lega karena Feor memenuhi keinginannya untuk mengusir rasa bosan. Tak lama, seorang penjaga gerbang datang melaporkan bahwa seekor naga terluka sedang menuju desa dari hutan barat. Sera merasa serangan naga ini tidaklah wajar. Bahkan, naga yang sebelumnya menyerang desa bukanlah jenis yang biasa mendekati permukiman, karena mereka tahu desa dipenuhi prajurit kuat. Selain itu, tampaknya banyak naga lain juga dilukai manusia. Feor merasa hal ini aneh, karena biasanya penduduk desa tidak membiarkan naga terluka kabur. Para prajurit menggiring naga itu ke dalam jebakan, mengikatnya, lalu membiarkan Sera memberikan serangan terakhir. Setelah mati, mereka melihat luka bakar di kaki naga tersebut. Anehnya, luka itu tidak meninggalkan bekas hangus seperti api biasa, melainkan menyerupai sihir api elf yang bernama Rijutsu. Feor bertanya apakah di barat ada yang menggunakan sihir seperti itu, karena penduduk desa jelas tidak memilikinya. Sera teringat para rohaniwan dari Ordo Komoneras ikut dalam ekspedisi timur sebagai pendeta penggiring. Mereka menggunakan kekuatan cahaya untuk menenangkan jiwa para kesatria yang gugur. Tetapi Sera belum pernah mendengar kalau kekuatan itu bisa digunakan untuk bertarung. Seorang peri datang dengan wajah panik, mengatakan bahwa para elf menemukan seseorang yang menggunakan sihir elf tanpa katalis. Dia memperingatkan bahwa wabah akan segera muncul. Feor menjelaskan bahwa wabah terjadi ketika hukum alam terganggu, sebuah bentuk perlawanan terhadap alam atau yang mereka sebut sebagai iblis. Pada saat yang sama, pendeta Masius menggunakan kitabnya untuk menyerang naga burung hingga terpental jauh. Para prajurit yang melihatnya langsung mengenali Masius sebagai bawahan Sera. Masius yang melihat kehadiran para barbar menjadi sangat murka. Dia mengira mereka telah mempengaruhi Sera. Masius mengajak Sera untuk pulang, tetapi Sera hanya terdiam, diliputi kebimbangan. Feor mencoba mengajaknya berbicara, namun Masius menolak dan terus menyerang. Serangannya tepat sasaran, tetapi tidak mampu menembus jirah Feor yang diperkuat oleh tekadnya. Feor memeluk Sera, merasa senang karena Sera tidak berburu-buru pulang. Masius mulai panik dan membaca mantra yang lebih kuat. Energi alam tersedot, membuat lingkungan sekitarnya menjadi layu dan rusak. Tak lama, hawar muncul dari tanah dan melahap tubuhnya. Feor menahan Sera agar tidak maju, karena ini bukan lagi soal benar atau salah, tetapi wabah itu telah menjelma menjadi iblis. Para kesatria yang mencoba menyelamatkan Masius gugur satu persatu. Iblis itu mulai menyerap hati dan ingatan Masius. Sera meminta maaf kepada Feor, lalu berlari menerjang dan menebas makhluk itu. Namun, serangannya belum cukup untuk memberikan kerusakan fatal. Dia malah dijerat oleh tentakel iblis. Dengan cepat, Feor mengeluarkan suara genturnya hingga inti monster itu terlihat. Sera terlempar, tetapi segera ditangkap oleh Feor. Melihat Sera mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan rekannya, para prajurit yang menghormatinya pun tergerak untuk membantu. Sera merasa terharu dan berterima kasih. Feor segera menyusun rencana. Para prajurit akan menahan tentakel sebagai pengalih perhatian. Dia sendiri akan membuka inti dengan suara gunturnya, sedangkan Sera bertugas menghancurkannya. Sera pun maju dan menusuk inti iblis tepat di jantungnya. Makhluk itu pun meledak, berubah menjadi serpihan cahaya yang berterbangan. Tubuh Masius terpental dan jatuh tepat di atas kepala Sera. Benturannya membuat Masius pingsan. Setelah sadar, Masius panik saat menyadari dirinya diborgol. Kepanikannya bertambah ketika Feor datang. Melihat itu, Sera justru merasa malu sendiri karena teringat dirinya saat pertama kali tiba di desa. Feor kebingungan melihat reaksi Sera, sementara Masius semakin heran melihat kedekatan mereka. Sebagai komandan kesatria, Sera akhirnya menyatakan bahwa mereka bukan lagi musuh Eldoren. Sera menyangkal dan menjelaskan bahwa mereka tidak menyimpan dendam. Dia sendiri belum sepenuhnya memahami alasannya, sehingga memutuskan untuk tinggal dan mengenal mereka lebih dalam. Terlebih, mereka telah membantu menyelamatkan Masius. Masius tetap tidak percaya. Dia bahkan menuduh Sera telah dinodai dan dicuci otaknya. Feor, Cersei, dan Sera sama-sama terkejut mendengarnya. Masius
terlalu mengagungkan status Sera sebagai komandan dan yakin para barbar telah berbuat jahat. Dia menangis sambil memohon pada arwah Westeresia untuk menyelamatkan Sera. Feor kebingungan, tetapi memahami bahwa orang-orang mengira Westeresia telah mati sejak 20 tahun lalu. Dia masih hidup dan merupakan ibu Feor. Sejak kehilangan ibunya, Sera menganggap Westeresia sebagai sosok kakak sekaligus kesatria yang dia kagumi. Karena itu, dia sangat bahagia saat mengetahui Westeresia masih hidup. Tak lama kemudian, Westeresia datang dan langsung memeluk Sera. Dia menjelaskan bahwa selama ini belum bisa menemuinya karena tidak diperbolehkan oleh anaknya. Feor sendiri datang dengan wajah cemas melihat tingkah ibunya yang akrab dengan Sera. Menjelang malam, pesta pun diadakan untuk merayakan keberhasilan mereka. Naga yang telah mati telah dipotong dengan hati-hati, lalu dagingnya dimasak untuk seluruh penduduk. Sera menikmati hidangannya dengan bahagia. Westeresia memberinya sake buatan para peri. Bahkan, Malseus yang awalnya menolak makan, akhirnya dipaksa oleh Cersei. Momen itu membuatnya menangis dan menyesali perbuatannya yang telah menyebabkan kematian para kesatria. Kemudian, Sera berbicara empat mata dengan Westeresia. Dia menceritakan masa ketika Eldoren pertama kali menyerang dan kalah, lalu para kesatria ditangkap dan dibawa ke desa. Seiring waktu, para kesatria wanita mulai menyukai pria barbar dan menikahi mereka. Hal itu terjadi selama beberapa generasi, sehingga bukan lagi hal yang aneh. Westeresia tidak memaksa Sera menjadi istri Feor, tetapi jika Sera tidak membencinya, pertunangan itu tidak akan merugikannya. Dia menegaskan bahwa Sera juga berhak bahagia. Namun Sera terdiam. Dia tidak tahu seperti apa kebahagiaan bagi dirinya karena selama ini dia terlalu sibuk memikirkan cara menyelamatkan rakyatnya dari penderitaan. Saat tertidur, Sera memimpikan seekor naga. Naga itu berkata bahwa dia bersyukur telah memilih Sera. Ketika terbangun, Sera kebingungan memikirkan arti dari mimpi tersebut. Pagi harinya, Malseus terkejut melihat begitu banyak makhluk dongeng berada di desa barbar. Rupanya, mereka akan melaksanakan ritual pembersihan agung. Keikutsertaan Malseus dianggap penting karena dia harus menyaksikan akibat dari tindakannya. Selain itu, dia juga terkena efek Hawar yang membuat sebagian ingatan masa lalunya memudar. Sebelum ritual dimulai, Westeresia menyarankan Sera dan Malseus untuk mandi di sungai. Malseus menolak karena masih membenci para barbarian. Namun, Cersei mengejeknya karena bau badan. Bahkan, Sera ikut meminta maaf karena dia tidak memberitahu sebelumnya. Malseus pun merasa malu dan akhirnya pasrah ikut mandi bersama. Setelah itu, Sera menangkap ikan dan membakarnya. Lalu, mereka pun makan bersama. Usai makan, mereka menuju lokasi tempat iblis dimusnahkan. Tanah luas di sana telah berubah menjadi hamparan pasir putih. Hal itu terjadi karena kekuatan tekad di alam sekitar telah direnggut saat Malseus menggunakan kitabnya. Untuk memulihkan keadaan, mereka membuat lingkaran mantra besar dengan katalis unsur tanah, air, api, dan angin. Doa dipanjatkan sebagai pemicu agar tanah dapat mengingat kembali sifat alaminya. Feor kemudian mengangkat pedangnya dan mengeluarkan kekuatan tekad dari dalam dirinya. Dia menancapkan pedang itu ke tanah sambil mengeluarkan suara gunturnya. Setelah semua katalis terhubung, tanah di sekitar pedang perlahan berubah kembali menjadi coklat subur. Sera tak bisa menahan air mata saat melihat kejadian itu. Dia berharap tanah kelahirannya juga dapat kembali makmur. Para penduduk pun bekerja sama menanam kembali pepohonan. Dalam kejadian ini, kekuatan tekad dari tanah telah terserap oleh sihir yang digunakan Malseus. Ketika menjadi tidak stabil, tanah tersebut justru menyerap kenangan dan tekad dari penggunanya, yaitu Malseus. Hal ini sangat berbahaya karena dapat menghapus ingatan dan juga kepribadian seseorang. Fakta bahwa Malseus masih hidup dianggap sebagai sebuah keberuntungan. Ternyata Malseus bukanlah nama aslinya. Dia telah melupakan nama pemberian orang tuanya setelah ingatannya terserap oleh iblis. Nama Malseus diberikan saat dia diangkat menjadi pendeta. Cersei mengatakan bahwa mungkin lebih baik bagi Malseus untuk melupakan masa lalunya di panti asuhan. Dari situ, Malseus menyadari bahwa Cersei pernah berada di panti asuhan yang sama dengan dirinya dan kemungkinan mengalami hal buruk di sana. Keesokan paginya, Sera dan Westeresia mengadakan latihan tanding. Gerakan mereka cepat dan juga intens. Sera berhasil menerbangkan salah satu pedang kayu milik Westeresia dan mendapatkan banyak pujian. Namun, Westeresia menggunakan cara licik, melempar pasir untuk mengalihkan perhatian Sera, lalu mendorongnya hingga terjatuh. Dia menjelaskan bahwa dalam duel kesatria, dia tidak akan bertindak seperti itu. Tetapi di tempat ini, yang dipenuhi naga penyembur api, sedikit kelengahan bisa berakibat fatal. Sera pun memahami apa maksudnya.
maksudnya. Wisteresia kemudian menyadari kalung pertunangan Sera kotor terkena tanah. Dia meminta maaf dan menyarankan agar kalung itu segera dicuci. Sera bertanya bagaimana cara melepaskannya karena tidak ada pengait. Wisteresia menjelaskan bahwa kalung itu bisa dilepas dengan menyalurkan sedikit kekuatan tekad sambil memiliki keinginan untuk melepaskannya. Setelah berhasil terlepas, Sera pun mencuci kalung itu di tepi sungai. Dia tersipu saat menyadari makna kalung tersebut. Namun, ketika mencoba memakaikannya kembali, sihir kalung itu tidak bekerja dan tidak menempel di lehernya. Saat bertanya lagi, Wisteresia malah memberikan saran yang usil. Sera harus menyelinap ke belakang Feor, menyiramnya dengan air, menutup matanya, lalu memintanya menebak dengan suara menggoda. Sera yang polos malah menganggap saran itu serius dan memutuskan mencobanya. Saat ada kesempatan, Sera pun memulai aksinya. Tetapi, Feor selalu menyadari kehadirannya setiap kali dia mencoba mendekati diam-diam. Ketika mencari bahan makanan, Feor kembali menyadari keberadaan Sera yang bersembunyi dan membuatnya kabur lagi. Sepulangnya, Feor menceritakan keanehan sikap Sera pada Cersei. Dia merasa Sera memiliki sesuatu yang ingin dilakukan, tetapi selalu menghindar saat disapa. Cersei menjadi gugup, teringat pada pesan Wisteresia untuk merahasiakan rencana iseng itu. Feor kemudian mengungkapkan kegelisahannya. Dia telah memakaikan kalung pertunangan pada Sera tanpa menjelaskan arti sebenarnya. Dia merasa takut ditolak meski merasa senang setiap kali Sera memakainya. Cersei meyakinkannya bahwa Sera tidak akan kecewa karena semua yang Feor lakukan bertujuan untuk membahagiakannya. Feor pun memantapkan hati untuk jujur kepada Sera. Di sisi lain, Sera minta bantuan pada Melsius untuk menyamar sebagai dirinya. Saat Feor mengejar dan menyadari tipuan itu, Sera menyiramnya dengan air. Sera menutup mata Feor dan berbisik lembut, kemudian memintanya untuk menebak siapa dirinya. Feor mengenali suaranya, tetapi dia ragu apakah ini semacam ujian. Dia menjawab Serafina. Sera pun tersenyum dan mencoba memasangkan kalung itu kembali, tetapi sihirnya tetap tidak bekerja. Feor pun menyadari ini ulah ibunya dan mengatakan bahwa itu hanya lelucon. Saat makan malam, Feor menegur ibunya agar tidak menjahili Sera. Feor meminta maaf kepada Sera, dan Sera pun meminta maaf karena terlalu percaya pada keisengan Wisteresia. Feor kemudian mengajak Sera berbicara berdua. Dia menjelaskan bahwa untuk mengaktifkan kembali kalung itu, mereka harus mengucapkan sumpah pertunangan. Menyadari hal itu, Sera pun malu-malu tetapi tidak menolak. Kemudian, Feor mengucapkan sumpah yang menyerupai janji pernikahan. Ketika kalung itu bersinar, dia memasangkannya kembali di leher Sera. Pada momen tersebut, perasaan Feor dapat tersampaikan. Sera tampaknya mulai terbiasa tinggal di desa barbarian. Namun, Melsius tidak melihat hal itu sebagai sesuatu yang baik. Ketika dia bertanya apakah Sera akan kembali ke tanah airnya, Sera justru bimbang. Dia teringat perkataan Wisteresia yang menyuruhnya memikirkan kebahagiaannya sendiri. Feor menyadari kegelisahan itu dan mengajak Sera berbicara berdua. Sera pun merenungkan makna ekspedisi timur bagi dirinya sebagai kesatria dan bangsawan. Selama ini, dia berperang untuk merebut tanah para barbarian demi kesejahteraan rakyatnya. Namun kini, dia tidak lagi yakin bahwa tujuan itu sepenuhnya benar. Dia juga takut jika keraguannya membuat para kesatria dan prajurit membencinya. Sebagian dari dirinya merasa harus kembali demi rakyat dan rekan-rekannya, sementara sebagian lain mulai mempertimbangkan kebahagiaannya sendiri. Feor menyarankan Sera untuk menggunakan imajinasinya dan membayangkan berbagai kemungkinan. Sera membayangkan dirinya pulang dengan keberhasilan, di mana rakyatnya tidak lagi kelaparan, panen melimpah, dan ekspedisi dapat diakhiri. Namun, dia juga menyadari kemungkinan dirinya ditawan jika situasi tidak berjalan sesuai harapan. Di sisi lain, jika dia meninggalkan tugasnya dan memilih Feor, mungkin dia akan hidup lebih bahagia. Feor adalah sosok yang lembut dan memiliki latar belakang yang jelas. Meski begitu, Sera tetap ragu menentukan pilihannya. Melihat kebimbangan itu, Feor justru merasa sedikit bahagia. Baginya, itu berarti perasaan Sera padanya cukup besar hingga mampu menandingi keyakinan dan harga diri Sera sendiri. Untuk saat ini, itu sudah lebih dari cukup. Dia menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Sera. Keesokan harinya, Feor mengajak Sera mengunjungi tempat tinggal para dwarf. Feor juga meminta para dwarf membuatkan helm tempur untuk Sera. Dia memanggil Ratu Peri dengan suara gunturnya. Feor memintanya menyampaikan pesan kepada tetua dwarf mengenai pesanan tersebut. Beberapa saat kemudian, Ratu Peri kembali membawa kabar bahwa helm itu akan selesai besok. Sera semakin bersemangat
untuk melakukan perjalanan. Dia mengenakan zirah lengkap sama seperti Feor. Namun, Feor mengingatkan bahwa mereka tidak boleh lengah karena tujuan mereka adalah pegunungan Kurogane, wilayah teritori naga api. Untuk perjalanan itu, Feor memanggil naga gema, makhluk perwujudan roh yang menjelma menjadi naga buatan untuk mereka tunggangi. Dalam perjalanan, mereka diserang oleh naga api. Naga itu jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Seharusnya, naga api tidak tertarik pada naga buatan. Tetapi, kali ini makhluk itu terus menyerang dan mengejar tanpa henti. Para dwarf membantu dari kejauhan dengan tembakan. Meskipun tidak cukup kuat untuk melukai naga, setidaknya mampu mengalihkan perhatian agar Feor dan yang lainnya bisa mendarat dengan selamat. Mereka pun mundur dengan bantuan granit cahaya untuk menghalau naga tersebut, lalu berlari masuk ke dalam terowongan. Naga api menyeburkan api ke arah mereka. Feor segera menyuruh Sera menahan napas dan menunduk, sementara dia melindungi tubuh Sera dengan dirinya. Naga itu sempat mengincar mereka, tetapi tidak bisa masuk ke terowongan yang sempit, sehingga akhirnya terbang menjauh. Feor merasa heran karena biasanya naga api tinggal di kawah gunung, bukan di area seperti itu. Akhirnya mereka tiba di desa para dwarf. Tempat itu berada di dalam kaki gunung yang digali dan dijadikan pusat eksperimen. Para dwarf menyambut Sera dengan antusias. Salah satu dari mereka mengantar rombongan ke pemandian air panas. Awalnya, Sera melihat air yang mendidih, tetapi Kimaki membawa mereka ke kolam yang suhunya sudah disesuaikan. Mereka kemudian berpisah antara kelompok perempuan dan laki-laki. Saat Sera melepas jirahnya, Kimaki memperhatikannya dengan rasa penasaran. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia tertarik pada desain jirah Sera dan ingin menelitinya. Sera pun mengizinkannya. Tak lama kemudian, beberapa dwarf lain datang dan membawa jirah tersebut ke bengkel untuk diperiksa lebih lanjut. Setelah membersihkan diri, mereka berendam di kolam air panas. Kimaki menyarankan Sera mencoba menyalurkan kekuatan tekadnya ke batu mithril di sekitar kolam. Alasannya karena batu itu dapat bereaksi dan bersinar. Sera pun mencobanya dan merasakan energi alam mengalir serta menyatu dengan dirinya. Tubuhnya terasa semakin hangat sehingga dia berpindah posisi untuk menyesuaikan diri dengan suhu. Di sisi lain, Feor juga menikmati pemandian tersebut. Namun, suasana santai itu sempat terganggu oleh Masius yang masih belum sepenuhnya menerima keadaan. Setelah selesai mandi, Sera melihat luka bakar di leher Feor. Dia menyadari bahwa luka itu berasal dari serangan naga saat Feor melindunginya. Sera pun memuji Feor dengan tulus. Setelah itu, mereka disuguhi berbagai hidangan khas buatan para dwarf dan menikmati waktu bersama. Dalam perjalanan mengambil helm tempurnya, mereka dikejutkan oleh sebuah logam raksasa berbentuk jirah yang tertusuk pedang. Feor menjelaskan bahwa para dwarf bukanlah bangsa yang gemar berperang. Mereka lebih tertarik pada penelitian dan pengembangan teknologi. Saat itu, jirah milik Sera sedang diteliti dan akan diperbarui oleh murid tetua. Sementara helm tempurnya dibuat langsung oleh sang tetua. Awalnya, helm itu tampak seperti aksesoris dengan bentuk menyerupai telinga kelinci. Namun, saat dikenakan dan dialiri kekuatan tekad, helm tersebut berubah wujud, menutupi kepala Sera dengan sempurna. Helm itu bahkan memiliki tabir pelindung yang tidak dapat disentuh, termasuk oleh Sera sendiri. Ketika tidak digunakan, helm itu kembali menjadi aksesoris biasa. Melihat teknologi tersebut, Masius mulai menyadari bahwa jika pihak barat kembali mencoba menjajah, mereka akan kesulitan menghadapi para dwarf. Tetua kemudian membawa mereka ke tempat asal mula penemuan-penemuan itu. Di sana, mereka melihat jirah raksasa yang memancarkan kekuatan tekad luar biasa. Balhat menjelaskan bahwa hingga kini, para dwarf belum mampu memecahkan misteri jirah tersebut. Dahulu, setelah berpisah dari para elf, bangsa dwarf mengembara hingga menemukan gua di bawah pegunungan ini. Saat menggali, mereka menemukan perapian kuno beserta berbagai artefak. Salah satunya adalah jirah raksasa itu. Mereka tidak mengetahui bahan pembuatannya. Karena jirah itu digerakkan oleh kekuatan tekad, mereka bahkan tidak mampu mengikisnya. Jirah tersebut menjadi bukti bahwa para pendahulu mereka pernah mencapai tingkat kekuatan yang tak terbayangkan. Bahkan, sebelum memahami bahasa, leluhur dwarf sudah memiliki keinginan kuat untuk memahami segala sesuatu. Rasa ingin tahu itulah yang diwariskan hingga kini. Karena itu, mereka tidak tertarik pada konflik wilayah antara timur dan barat. Bagi mereka, misteri seperti ini jauh lebih menarik. Meski demikian, jika konflik sampai melibatkan wilayah pegunungan mereka, para dwarf tidak segan memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk menguji teknologi mereka. Setelah itu,
mereka kembali ke tenda untuk beristirahat. Keesokan paginya, saat sarapan bersama, Kimaki menyampaikan keinginannya untuk ikut kembali ke desa. Dia ingin merawat peralatan yang telah diberikan kepada Sera, sekaligus melanjutkan penelitiannya terhadap jarah buatan orang barat. Selain itu, tampaknya dia juga menikmati kebersamaannya dengan Sera. Para bangsawan yang berjaga di luar melaporkan bahwa naga api masih berada di sekitar gerbang pegunungan. Sera merasa naga itu sedang mengincarnya, sehingga dia bertekad untuk menghadapinya. Sementara itu, para dwarf tampak telah bersiap menghadapi serangan tersebut. Mereka akan memanfaatkan situasi ini untuk menguji hasil ciptaan mereka. Feor dan Sera maju ke garis terdepan untuk menghadapi naga api. Begitu pertempuran dimulai, naga itu langsung melesat cepat dan menyerang Sera. Dengan sigap, Sera berhasil menghindar. Namun, serangan berikutnya berupa semburan api memaksa Feor turun tangan. Dia melindungi Sera sambil mengeluarkan suara gunturnya. Teriakannya menetralkan kobaran api tersebut. Sera segera membalas dengan tebasan pedang, tetapi kulit naga itu sama sekali tidak bisa ditembus. Terungkap bahwa naga api tersebut melindungi tubuhnya dengan kekuatan tekad. Para dwarf ikut turun tangan dan mencoba mengalihkan perhatian. Kimaki melemparkan bom yang diciptakan olehnya. Namun, ledakan itu belum cukup untuk melukai naga. Di tengah kekacauan itu, Feor melihat celah. Dia mendekat dan mengeluarkan suara gunturnya sekali lagi. Kali ini berhasil membuat kekuatan tekad naga itu melemah sesaat. Sera memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang leher naga. Namun, naga itu berhasil menahan serangan dengan tangannya meski jarinya terbelah oleh pedang Sera. Tak ingin terdesak, naga itu mengepakkan sayapnya dengan kuat, menghempaskan Sera dan Feor menjauh, lalu terbang ke udara. Saat pertempuran berlanjut, tiba-tiba Ratu Peri muncul di tengah mereka. Ternyata naga api itu yang memanggilnya. Lebih mengejutkan lagi, naga tersebut dapat berbicara. Dia mengaku terkesan karena Sera dan Feor mampu melukainya. Ratu Peri menjelaskan bahwa naga api itu bisa berbicara karena kekuatan tekad seperti peri. Namun, sebenarnya Ratu Perilah yang menerjemahkan kehendak naga menjadi suara yang dapat dipahami. Karena merasa sudah cukup menguji mereka, naga itu berniat pergi. Namun, Sera menahannya dan menanyakan tujuan kedatangannya. Naga itu menjawab sederhana. Dia mengatakan bahwa Eldoren telah menghilang dan kini kembali. Karena Eldoren adalah nama tanah airnya, Sera pun kebingungan. Kemudian, naga itu menyimpulkan bahwa naga tersebut kini telah jatuh ke tangan kelompok manusia. Tetapi, mereka tidak menjelaskannya lebih lanjut. Dia hanya mengatakan bahwa Sera belum akan mampu memahami semuanya hingga dirinya benar-benar melihat, mendengar, dan merasakan dunia ini dalam cakupan yang lebih luas. Feor lalu menanyakan tentang naga Morisuberi yang sebelumnya menyerang desa. Naga api menjelaskan bahwa naga itu sudah tua dan uzur. Seperti makhluk hidup lainnya, naga juga menua dan melemah. Kehilangan kemampuan berpikir bagi naga yang hidup dengan tekad adalah tanda bahwa kematian mereka semakin dekat. Bagi naga, kematian adalah bagian dari siklus alam. Mereka akan dikalahkan, dibunuh, dan menjadi sumber kehidupan baru. Mereka tidak menolak hukum tersebut. Tak lama kemudian, Kimaki berpamitan pada kakeknya. Mereka semua kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan naga buatan Feor. Di tengah perjalanan, Sera mengungkapkan isi hatinya. Dia ingin mengakhiri ekspedisi yang selama ini dilandasi prasangka buruk. Dia ingin kembali dan menyampaikan kepada rakyatnya bahwa pertukaran dan kerjasama jauh lebih berarti daripada penaklukan. Setelah itu, dia berniat mengundurkan diri dari posisinya sebagai kesatria dan menjadi istrinya Feor. Di sisi lain, di kerajaan Eldoren, sang raja memberikan perintah baru. Dia memerintahkan kakaknya Sera untuk memimpin ekspedisi berikutnya. Sidious menolak beralasan bahwa para peserta yang baru kembali masih membutuhkan pemulihan. Namun, sang raja tetap memaksakan kehendaknya. Lebih dari itu, raja memerintahkan agar Sidious mencari orang barbar yang telah menculik adiknya. Dalam hati, Sidious dipenuhi amarah. Dia menyalahkan sang raja atas kehilangan adiknya. Dia pun bersumpah di generasinya, ekspedisi ke timur akan diakhiri dan orang-orang barbar akan dimusnahkan.